Saya mendapatkan suatu spiritual awakening ya, mungkin yang biasa kata-kata ngetrennya ya. Ini arti sesungguhnya Nusantara, apa yang mungkin leluhur-leluhur kita mencoba satukan. Bukan menjajah lagi semua daerah-daerah ya, tapi semua bisa bersatu berkumpul di titik ini yang memang sangat spesial saya rasa ya, energinya beda. Om Swastiastu, Aji Bugero, selamat sore teman-teman semua. Nama saya Renata. Jadi biasa saya dipanggil Rain, hujan, supaya mudah diingat. Alasan saya kesini itu mungkin saya merasa selama pandemi ini saya mendapatkan suatu spiritual awakening ya, mungkin yang biasa kata-kata ngetrennya ya. Dan juga pada saat kebetulan di masa pandemi ini, saya juga merasa saya memulai suatu chapter baru di dalam kehidupan saya, which is saya nggak tahu apakah orang lain mengalaminya juga, tapi saya merasa kita itu hidup, ada masa kita kecil sekali, belajar merangkak, berjalan, dan kita kosong diisi pengetahuan. Terus masa-masa kita prime-nya mengejar ego kita, mengejar karir, pokoknya berusaha sebaik mungkin gitu. Nah, saya merasa sekarang saya ini masuk ke tahap yang lembaran baru, mulai merangkak menghadapi tua. Dan itu sedikit menakutkan saya. Itu membuat saya bukan takut sekali tapi grogi. Karena semasa spiritual awakening ini, of course kita tuh selalu belajar. Semesta mengirimkan begitu banyak knowledge gitu ya. 1 langkah, maju 2 langkah, mundur 3 langkah, maju lagi 4 langkah gitu. Dan selama 2 tahun ini saya banyak mencari tahu dan juga mungkin membaca filosofi seperti filosofi stoik gitu. Namun saya masih selalu merasa grogi mengenai tua ini, menghadapi tua. Karena mungkin saya dibesarkan oleh ayah saya itu menjadi seorang yang sangat independen. Harus bisa, wanita itu harus bisa selama kamu punya 2 kaki 2 tangan, jangan pusing punya suami tidak punya suami mau ngapain kamu harus bisa sendiri gitu. Apapun bisa sendiri. Oleh maka itu mungkin itu membentuk saya menjadi suatu karakter yang sangat go getter, apapun dihadapkan ke saya harus bisa berjuang. Saya kebetulan waktu itu sekolah di Melbourne tidak bisa diselesaikan karena kejadian 98, saya harus pulang. Itu pun tidak istilahnya mematahkan semangat saya, harus bisa kejar karir gitu. Namun sekarang ini chapter yang baru ini membuat saya kayak saya nggak ada lagi yang dikejar. Justru kayak waktunya belajar lebih banyak tentang kehidupan, tentang diri sendiri, dan giving back gitu. Ketika saya dapat COVID, membuat saya harus stay di rumah sebulan, sehingga saya menggemuk, menambah berat badan lumayan banyak. Dan setelah itu saya kena long COVID. Jadi setelah COVID itu saya nggak bisa langsung balik berolahraga, berkegiatan. Jalan sedikit saya udah capek, saya udah bengek gitu. Sehingga kilonya naik lagi nih. Setelah itu saya merasa, tiba-tiba it hits me like, kayaknya nih umur-umur kita mulai beranjak
jadi tua ya. Badan tidak berfungsi seperti dulu lagi. Recovery tidak semudah dulu gitu. Dulu awal-awal karir itu saya bisa kerja 3 minggu, 4 minggu tanpa libur. Lembur terus-terusan, pulang jam 2, bangun jam 6, lanjut lagi. Tidak masalah. Sekarang nggak libur seminggu, bengek. Recovery-nya lama. Dan itu membuat saya kayak, oh iya, badan kita seperti diajarkan di filosofi Stoik, kita tidak bisa mengontrol badan kita ya sampai certain extent. Cuman menua ya menua, nggak akan yang bisa diberhentikan gitu. Jadi itu memang suatu kesadaran, tapi terus saya membayangkan lagi, oh nggak cuman hanya di fisik, mungkin nanti masuk ke waktu yang saya mungkin agak pikun. Ada hal-hal yang mungkin tidak bisa saya lakukan lagi, dimana itu sangat kontradiktif dengan masa saya bisa melakukan semuanya gitu, tanpa harus ada bergantung sama orang gitu. Jadi saya pikir mungkin itu yang membuat saya sedikit gelisah dan menjadi orang yang memahami bahwa saya memasuki suatu tahap hidup yang baru, lembar yang baru. Saya harus belajar mulai lagi merangkak dari bawah, belajar mengenal diri, mengontrol diri, melepaskan semua ego-ego saya. Mungkin yang saya tuliskan, yang saya lepaskan itu adalah salah satunya ego. Jadi mungkin dulu yang ego harus saya mengejar ini, mengejar itu, harus sudah mulai saya lepaskan. Ketakutan dan rasa worry itu saya tahu saya tidak usah takut sebetulnya, karena saya tahu semesta itu ada jalan. Tapi saya rasa saya bertanggung jawab untuk mempersiapkan diri saya supaya ketika waktunya datang saya nggak terlalu mengkhawatirkan itu lagi, tapi saya melaksanakan dan menjalankan kewajiban saya sebagai manusia yang bisa membantu yang lain. Jadi ya kurang lebih itu alasannya saya kesini, karena saya selalu berdoa pada Tuhan, pada semesta, tunjukkan saya jalan. Sama juga mungkin seperti yang lain juga yang kayak tidak ada yang kebetulannya. Saya selalu diminta tunjukkan jalan karena saya tidak mau membuang waktu untuk nyasar belajarnya. Jadi saya selalu berdoa, tuntun saya ke jalan yang benar, langkah selanjutnya itu kemana. Dan kebetulan saya lihat ada teman yang ikut di Bali Eling Spirit, tapi di waktu yang bersamaan saya juga melihat beberapa YouTube gitu. Om Swastiastu, selamat siang teman-teman semua. Aji, Ibu Jero, teman-teman, tim Bali Eling. Terima kasih banyak sekali atas 4 hari 3 malamnya ini. Saya rasa pengalamannya sangat luar biasa. Jadi saya mempunyai tagline untuk tapa berata saya kali ini. Disconnect to reconnect. Ya. Itu yang pertama kemarin malam. Dan ketika saya meditasi, itu sih kesimpulannya, apa kira-kira summary-nya buat saya sendiri personally. Ternyata saya rasa adalah disconnect to reconnect. Reconnect kepada diri saya sendiri, tapi tidak hanya itu, reconnect dengan jiwa-jiwa yang satu frekuensi. Jadi kadang-kadang terus terang saya sering merasa kesepian. Emang katanya ceritanya kalau orang udah spiritual awakening-nya mulai gitu ya, suka merasa kesepian, kayak nggak ada teman gitu ya, kok kayak sendirian terus gitu. Nggak tahu teman-teman lain merasakan apa enggak. Tapi di sini ternyata menemukan jiwa-jiwa yang satu frekuensi. Jadi walaupun semua beda, umur beda, latar belakang beda, itu semuanya kita disatukan dan nyambung aja gitu. Ketawanya receh, bahasanya receh, nggak harus bermutu saya rasa ya, yang untuk membawa kebahagiaan itu. Dan di sini juga saya merasa itu Nusantara. Itu yang membuat saya merasa ini arti sesungguhnya Nusantara. Apa yang mungkin leluhur-leluhur kita mencoba satukan, bukan menjajah lagi semua daerah-daerah ya, tapi semua bisa bersatu berkumpul di titik ini yang memang sangat spesial saya rasa ya, energinya beda dan semuanya satu frekuensi menuju satu tujuan. Walaupun beda-beda kesulitan, pas datang hari pertama saya mendengarkan, wah berat-berat banget nih perjalanan hidupnya ya gitu. Dan hari kedua ketika membahas tentang kemenangan,
saya langsung merasa wah, semuanya yang datang ke sini, Anda yang datang begitu memutuskan untuk mengikuti Tapa Brata, berarti Anda sudah menuju kemenangan dan Anda itu pemenang. Karena you take one step to find happiness, you actually do something gitu. Jadi itu yang saya ngeliat, itu luar biasa sekali. Walaupun mereka belum sadari, tapi mereka sebetulnya udah pemenang. Tinggal satu titik aja dibuka jendelanya, ditemukan dengan teman-teman sefrekuensi, itu dengan mudahnya terbuka dan disadari. Jadi kesimpulan lain yang saya dapatkan di sini juga adalah menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan gitu ya. Jadi nggak usah cari yang mumet-mumet, nggak usah cari yang lebay-lebay. Semua kalau mau bahagia sederhana aja bisa gitu kan. Jadi distraction nggak ada, handphone dikumpulkan. Kemarin sempat berpikir hari kedua, kenapa kalau malam juga nggak boleh pegang handphone ya, ini bengong ngapain? Tapi ternyata di hari berikutnya kesimpulan adalah it shows respect. Kita respect dengan waktu yang sudah saya respect dengan waktu yang sudah saya bilang saya mau komit untuk Tapa Brata. Saya respect dengan teman-teman yang saya ketemuin, artinya dimana kita komit di sini, kita sharing, kita nggak sibuk dengan handphone. Saya hanya bisa mencurahkan perhatian ke teman-teman, begitu pula teman-teman. So I think itu salah satu yang menunjukkan respect ya. Jadi itu saya rasa sesuatu yang banyak saya temuin di sini. Dan benar-benar this is true essence of, kalau kata motonya Indonesia mah unity in diversity, ya kan? Jadi kita unite di sini dengan semua beda-beda, semua penderitaan yang beda-beda yang sudah berlalu. Jadi kedepannya itu saya rasa yang saya expect menjadi the best version of myself. Banyak masih yang harus saya pelajari. Saya harap teman-teman semua juga terus melangkah menjadi your best version of yourself, not other people, ya kan gitu. Dan yang sudah dari sini kita akan terus bisa meningkatkan lagi, never stop learning gitu kan, supaya kita bisa sama-sama meningkatkan vibrasi di dunia ini gitu. Itu saja. Terima kasih banyak semuanya. Ini momen yang tidak terlupakan.